Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septinur Syafaatin Pupalingga dengan NPM 20422071. Di sini saya akan membahas tentang model pengelolaan dan pembelajaran kelas rangkap. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, pembelajaran kelas rangkap adalah pembelajaran yang menggabungkan dua atau lebih tingkat kelasnya dengan mata pelajaran yang berbeda. Di sini kita akan membahas tentang yang pertama, prinsip pembelajaran kelas rangkap. Yang kedua, model pembelajaran kelas rangkap. Yang ketiga, prinsip didaktik dan metodik. Dan prosedur dasar pembelajaran kelas rangkap. A. Prinsip-prinsip pembelajaran kelas rangkap. Menurut Susilowati, pembelajaran kelas rangkap memiliki prinsip pembelajaran secara umum. Pembelajaran kepada siswa dalam berbagai situasi dengan atau tanpa tergantung guru. Misalnya, siswa dapat belajar dari buku, berdiskusi dengan teman sebaya, atau mengamati sesuatu. Namun peranan guru tetap menjadi bagian yang sangat penting peranannya dalam pembelajaran. Misalnya peran guru pada kegiatan awal, peran guru pada kegiatan inti, ataupun peran guru pada kegiatan penutup. Sedangkan prinsip pembelajaran kelas rangkap secara khusus yaitu 1. Pembelajaran secara bersamaan. Prinsip ini memiliki makna guru menghadapi dua atau lebih tingkat bagian kelas pada waktu yang bersamaan dengan mata pelajaran yang berbeda namun tetap bermakna bagi siswa. Pembelajaran tetap sesuai dengan tujuan kurikulum, RPP, modul, dan kebutuhan siswa. Yang kedua, penggunaan waktu secara efisien. Selama proses belajar-belajar berlangsung, guru harus terampil dalam mengelola kelas, terutama dalam mengelola waktu. Karena semakin banyak waktu yang terbuang, maka kualitas pembelajaran akan berkurang. Yang ketiga, penggunaan kontak psikologis. Guru harus selalu berusaha untuk mendapat perhatian dari siswa. Agar mampu menarik perhatian siswa, maka guru harus melakukan tindakan instruksional dan tindakan pengelolaan. Yang keempat, pemanfaatan sumber belajar. Guru harus mampu memanfaatkan berbagai sumber secara efektif dan efisien, seperti lingkungan sekolah, lingkungan sosial, barang bekas, atau peralatan yang telah ada di sekolah. Yang kelima, pembiasaan mandiri. Jika guru mampu menerapkan keempat prinsip tadi, maka siswa akan terbiasa mandiri. B. Model pembelajaran PKR. Hakikat pengelolaan PKR adalah upaya mencapai tujuan yang setinggi-tingginya dengan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia. Pengelolaan PKR yang efektif ditandai oleh pemanfaatan sebagian terbesar dari waktu yang tersedia untuk kegiatan belajar siswa. Penampilan kualitas pembelajaran yang memadai, dan keterlibatan yang luas dari seluruh siswa dalam kegiatan belajar mengajar. 3 model pembelajaran kelas rangkap yaitu 1. Model PKR 221. Dalam model PKR 221, guru mengajar dua kelas dengan dua materi yang berbeda, namun dilakukan dalam satu ruangan. Misalnya seorang guru mengajar kelas 3 dan 4 dengan materi pelajaran untuk kelas 3 adalah matematika dan untuk kelas 4 adalah IPA, dan dilakukan dalam satu ruangan. Kelebihan dari model ini yaitu pembelajaran dapat dilakukan secara serentak dan tak menyia-nyiakan waktu pembelajaran. Namun kelemahan dari model ini yaitu guru tidak mampu mengajar dengan baik dan kebingungan dalam mengajar. Yang kedua, model PKR 222. Pada model PKR 222, guru mengajar dua kelas dan dua materi yang berbeda. Misalnya pembelajaran PKN untuk kelas 6 dan pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 5. Ruang mengajar harus berdekatan untuk mengantisipasi kebutuhan guru. Kelebihan dari metode ini, guru dapat mengajarkan prinsip kemandirian pada siswa. Sementara kelemahan model ini, guru harus mampu mengelola dan dua kelas secara bersamaan. Yang ketiga, model PKR 333. Model ini merupakan model mengajar 3 kelas di 3 atau masing-masing ruangan yang berbeda dengan 3 materi yang berbeda.
Contoh dari model ini yaitu guru memiliki 3 kelas yang akan diajar, yaitu kelas 1, 2, dan 3, dengan materi matematika untuk kelas 1, PKN untuk kelas 2, dan bahasa Indonesia untuk kelas 3. Kelebihan dari materi ini yaitu guru menjadi lebih kreatif untuk merancang pembelajaran agar siswa tetap mempunyai aktivitas saat guru berpindah ruangan. Sedangkan kelemahannya yaitu prinsip kontak psikologinya tidak dilakukan secara baik. C. Prinsip didaktik dan metodik dan prosedur dasar PKR. Didaktik berasal dari bahasa Latin didasco yang berarti strategi mengajar. Secara populer diartikan sebagai ilmu mengajar atau pengetahuan tentang bagaimana mengajar. Metodik juga berasal dari bahasa Latin yang artinya metados atau jalan ke, dan secara populer diartikan sebagai cara atau strategi mengajar. Cara atau strategi mengajar pada dasarnya bersamaan dengan penataan urutan kegiatan pembelajaran. Secara operasional, dapat dirinci menjadi bagaimana membuka pembelajaran, mengisi kegiatan inti pembelajaran, dan mengakhiri pembelajaran. Sementara itu, ilmu mengajar atau didaktik berkenaan dengan bagaimana menerapkan teori dan konsep psikologi, sosiologis, komunikasi, dan dari ilmu lain yang solusi dalam upaya membimbing dan menciptakan situasi belajar. Strategi pembelajaran dilakukan guna meningkatkan suasana kelas yang hidup di dalam kelas. Kata hidup diartikan pada keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar seperti bertanya, memberikan pendapat mereka terkait materi yang diajarkan, dan lain sebagainya. Contoh strategi pembelajaran yang dapat dilakukan di dalam kelas yaitu problem solving atau pemecahan masalah, snowball, index card match, number head together, dan masih banyak lagi. Keterampilan prosedural pembelajaran diantaranya membuka dan menutup pelajaran, mendorong belajar aktif dan mandiri, serta mengelola kelas PKR. 1. Membuka dan menutup pembelajaran. Untuk memulai pembelajaran, ada baiknya guru membuka dengan menanyakan kabar, bertanya tentang materi yang akan diajar, guna menciptakan interaksi dengan siswa dan membangkitkan antusiasme siswa dalam belajar. Untuk menarik perhatian siswa, guru dapat melakukan strategi pembelajaran yang bervariasi, menggunakan media pembelajaran, dan lain sebagainya. Selain itu, guru juga harus membangkitkan motivasi siswa untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang diinginkan. Cara yang dapat dilakukan untuk membangkitkan motivasi siswa antara lain dengan menunjukkan kehangatan kepada siswa, menimbulkan rasa ingin tahu, mengemukakan ide yang bertentangan, dan lain sebagainya. Menutup pelajaran juga sama pentingnya dengan membuka pembelajaran, meskipun berbeda tujuan dan fungsinya. Ada 3 kegiatan pokok yang harus dilakukan oleh guru dalam menutup pembelajaran, yaitu A. Meninjau kembali. Dilakukan untuk mengetahui seberapa paham siswa dengan pemahaman pedagogis. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan merangkum atau membuat ringkasan. B. Mengadakan evaluasi penguasaan murid. Salah satu indikator keberhasilan pembelajaran adalah tercapainya atau tidaknya penguasaan siswa mengenai materi yang diajarkan. Oleh karena itu, perlu diadakannya evaluasi. C. Memberikan tindak lanjut. Upaya memberikan tindak lanjut berfungsi untuk menghubungkan materi dan pengalaman belajar siswa dengan pengalaman yang akan datang. Yang kedua, mendorong belajar aktif dan membiasakan belajar mandiri. Pada hakikatnya, belajar itu merupakan perubahan pada diri individu. Perubahan yang dimaksud yaitu perubahan dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Perubahan pengetahuan dapat dilakukan melalui proses pemahaman,
sedang nilai dan sikap melalui proses penghayatan. Keterampilan berubah melalui proses latihan, sedang kebiasaan belajar berubah melalui pembiasaan atau kebiasaan. Beberapa alasan belajar mandiri perlu dilakukan. A. Individu lebih baik melakukan inisiatif sendiri. B. Sesuai dengan proses alami perkembangan mental individu. Untuk dapat mengembangkan murid sebagai pembelajar yang aktif, guru PKR perlu menguasai beberapa keterampilan sebagai berikut. A. Membimbing diskusi kelompok kecil. Metode pembelajaran yang paling potensial dalam PKR adalah metode diskusi atau metode kerja kelompok. B. Mengajar kelompok kecil dan perorangan. Ruang belajar yang digunakan hanya satu ruang dengan atau tanpa sekat. C. Mengadakan variasi. Variasi dalam kegiatan belajar mengajar adalah perubahan dalam proses kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan. Yang ketiga, mengelola kelas PKR. Kelas PKR memerlukan perhatian yang lebih dari kelas biasa, karena karakteristik pembelajaran dalam PKR jauh lebih beragam daripada di kelas biasa. Tetapi tuntutan pedagogisnya sama, yaitu iklim kelas yang perlu diciptakan harus memungkinkan siswa dapat memanfaatkan waktu belajar secara efektif. Untuk dapat menciptakan dan membangkit serta memelihara suasana kelas yang memungkinkan optimal kualitas pembelajarannya dan keterlibatan murid, perlu pengelolaan kelas yang baik. Keterampilan tersebut yaitu A. Menciptakan dan memelihara situasi kelas yang optimal. Situasi kelas yang optimal ditandai dengan tingginya waktu yang digunakan untuk mendorong murid melakukan tugas-tugas, dan waktu yang digunakan oleh murid untuk melibatkan diri dalam interaksi kelas. B. Mengendalikan kondisi belajar yang optimal. Bila ada murid yang berperilaku yang menyimpang, janganlah dibiarkan, tetapi harus dikendalikan. Hakikat belajar adalah perubahan, maka kita melihat adanya perilaku menyimpang harus segera diubah menjadi perilaku yang baik. Baiklah, sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.